بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita sebelumnya sudah menyebutkan tentang qard, itu tentang pinjaman dan dalil-dalil pensyariatannya. Maka berikutnya kita akan bahas masalah tsaniyah, ya, perkara yang kedua yang berkaitan dengan qard adalah tentang ya, fi syurutihi wa ba'dil ahkami al-muta'allaqati bihi, ya, syarat-syarat dan sebagian hukum yang berkaitan dengan qard. Jadi apa syaratnya dan apa saja hukumnya yang berkaitan dengan pinjaman. Yang pertama, seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman hutang kepada saudaranya dengan syarat agar dia juga diberikan, ya, agar juga dia memberikannya pinjaman hutang sesudah itu, ya, manakala dia sudah mengembalikan hutangnya. Jadi mensyaratkan bahwa orang yang memberikan piutang sekarang, nanti setelah piutangnya dilunasi, dia juga meminta untuk dipinjamkan oleh orang yang tadi meminjam uangnya, memberikan pinjaman. Ini termasuk keuntungan di dalam pinjaman, ya. Sedangkan pinjaman, pemberian pinjaman ini, ya, si pemberi pinjaman di dalam hal ini, ya, dia mensyaratkan keuntungan di dalam pinjaman tadi. Sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Seperti dia mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya secara gratis, atau ada yang lain, ya, yang diharapkan yang berupa keuntungan-keuntungan dari pinjamannya tadi. Sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi SAW telah berfatwa bahwa kasus seperti ini tidak dibolehkan, dan para ulama fikih juga sepakat melarangnya. Jadi Bapak Ibu, mensyaratkan keuntungan, baik itu bukan berupa kelebihan pembayaran ketika pelunasan hutang, maka itu, ya, termasuk riba. Ya, walaupun hanya sekedar pinjam mobilnya, ya, saya kasih pinjaman tapi pinjamin mobil, ini termasuk riba. Yang kedua, atau juga sebentar dulu ya, di pagang gadai. Jadi kebetulan dia berikan rohan, ya, atau jaminan, tapi hasilnya untuk saya, ya. Ini termasuk keuntungan. Yang kedua, hendaknya pemberi hutang adalah orang yang boleh bertindak, ya, yang berwenang terhadap hartanya.
Jadi kalau harta yang dimiliki, harta yang akan dipinjamkan ini bukan miliknya, ya, dia tidak berwenang untuk meminjamkannya ke orang lain, ya. Jadi hendaklah pemberi hutang tadi adalah orang yang boleh bertindak atau berwenang atas hartanya. Kemudian orang yang dewasa, jangan anak-anak, ya, kita mintai untuk meminjamkan, kita paksa untuk meminjamkan. Kemudian berakal, ya, bukan orang yang tidak sehat akalnya, ya. Dan rasyid, itu artinya memiliki tindakan yang lurus, ya. Dia bukan orang yang tidak mahir, ya, tidak paham dengan transaksi pinjam meminjam, ya, dimana kalau dia melakukan pemberian pinjaman maka pinjaman tadi sah. Jadi orang-orang yang seperti itulah yang hendaknya yang menjadi seorang pemberi pinjaman. Ya. Kadang-kadang ada, ya, orang tua atau wali dari anak yatim, ya, dia pinjamkan, ada orang minjam uang, dia pinjamkan harta anak yatimnya ini atau anak yatim dalam perwaliannya ini. Itu jangan, Bapak Ibu. Ya. Sebaiknya jangan. Apalagi dikhawatirkan nanti kalau seandainya yang diberikan pinjaman tidak mampu membayar lagi, atau ternyata memang dia curang. Nah, ini kita khawatirkan, ya, terzalimi anak yatim yang di dalam perwalian ini tadi. Kemudian yang ketiga, pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkannya. Ya, kalau tadi yang nomor 1 itu keuntungan bentuknya apa saja, sekarang yang memang bentuk pembayaran. Yang ketiga, ya, pemberian hutang tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkan. Ini dalam bentuk syarat, ya, Bapak Ibu, ya, ketika diakad pemberian pinjamannya. Karena itu termasuk riba, khususnya riba nasiah, ya. Sehingga dia tidak boleh mengambilnya. Kalau dia sempat mensyaratkan, maka dia tidak boleh mengambilnya. Akan tetapi dia hanya mengambil uang yang dia hutangkan pada peminjam, ya, sebagaimana mulanya, sebesar pokok pinjamannya. Kemudian yang keempat, bila yang berhutang atau debitur membayar kepada pemilik piutang atau kreditur, ya, maksudnya membayar kepada yang berhutang. Saya ulangi, ya, bila yang berhutang membayar kepada pemilik piutang, artinya yang memberi pinjaman, dengan lebih baik daripada yang dia pinjam, saya ulangi, bila yang berhutang membayar kepada pemberi hutang dengan pembayaran yang lebih baik daripada yang dia pinjam, atau memberikan tambahan tanpa persyaratan atau diniatkan membayar bunga, ya, maka hal ini sah. Ini tidak dianggap riba, ya, karena ini adalah pemberian sukarela dan pembayaran yang baik dari pihak yang berhutang, ya, itu
untuk pihak yang meminjam. Dan hadis Abu Rafi' yang di atas, itu hadis yang kemarin kita sudah sempat singgung, ya, adalah dalilnya, yaitu bahwa Nabi meminjam dari seorang laki-laki onta, ya anak onta, ya anak onta. Kemudian datanglah onta zakat kepada beliau. Kemudian Abu Rafi' diperintahkan oleh Nabi untuk membayar hutang anak onta tadi. Tapi ternyata di antara hewan onta yang diterima dalam bentuk zakat tadi tidak ada yang seusia dengan onta yang dipinjam oleh Nabi. Maka Nabi SAW memberikan ya onta yang sudah berumur, ya, yang lebih besar daripada onta yang beliau pinjam. Kata Nabi, ini sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Nah, ini dalil bahwa selama tidak disyaratkan, maka melebihkan pembayaran hutang itu dibolehkan. Kemudian yang kelima, status pemberi hutang adalah orang yang memiliki harta yang dia hutangkan, dan dia tidak boleh menghutangkan harta yang tidak dimilikinya. Ya. Orang nitip, ya, sama kita, terus kita pinjamkan ke orang lain. Ini tidak boleh. Yang keenam, termasuk muamalah riba yang dilarang adalah transaksi yang dilakukan oleh bank-bank zaman ini, berupa akad pemberian kredit antara para pihak bank dan orang-orang yang membutuhkan. Lalu pihak bank memberikan sejumlah uang kepada mereka sebagai ganti dari bunga yang telah ditentukan, di mana bank mengambilnya sebagai bunga atas sejumlah uang pinjaman. Atau pihak bank yang berhutang atau pihak bank dengan yang berhutang sepakat atas nilai jumlah hutang, kemudian bank memberinya jumlah yang lebih rendah daripada jumlah yang telah disepakati dengan ketentuan pihak yang berhutang. Tetap harus membayar keseluruhannya. Misalnya begini, bank hutang ibu 1 juta, ya, ini saya pinjamkan 800.000, tapi bayarnya, ya, saya kasihkan sekarang 800.000, nah, yang hutang ibu 1 juta. Ini termasuk riba. Misalnya seorang debitur berhutang ke bank sejumlah 100, Masya Allah. Kemudian contohnya hampir mirip dengan contoh saya tadi. Lalu bank hanya memberinya 80.000 saja, dengan memberikan persyaratan kepada pihak yang berhutang, yaitu debitur, untuk tetap harus membayar 100.000, dan ini termasuk riba yang juga diharamkan. Jadi itulah 6 syarat dari akad qard atau pinjaman, bahwa tidak boleh ada keuntungan-keuntungan lain yang disyaratkan, ya, walaupun itu tidak dalam berupa
bentuk pembayaran. Yang kedua, si pemberi hutang haruslah orang yang berhak untuk bertindak memberikan pinjaman dari harta tadi. Dia sudah dewasa, kemudian berakal dan tindakannya lurus atau rasyid, ya. Kemudian yang ketiga, pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkannya. Kemudian yang keempat, kalau si yang berhutang memberikan pembayaran yang lebih, kalau tidak disyaratkan di awal, ya, itu tidak masalah dan itu termasuk, ya, berbuat yang terbaik ketika membayar hutang. Dan yang kelima, si pemberi hutang haruslah orang yang memiliki harta, ya, yang dia pinjamkan, ya. Kemudian yang keenam, tidak boleh meminta pembayaran lebih daripada yang dipinjamkan atau menetapkan hutang yang lebih tinggi daripada yang dipinjamkan. Itulah yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang baik. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.